Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guna untuk menyelesaikan tugas pada mata kuliah forensik digital, sebelum kita masuki materi, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Di sini saya terbagi atas per kelompok, dan saya adalah kelompok 6, dan di mana ada dua anggota, yaitu dengan saya sendiri adalah nama saya Edo Bayu Pamungkas, NIM H0711710004, Angkatan 2017, program studi ilmu komputer di Universitas Hasanuddin. Dan anggota kelompok saya bernama Azharah Mubarika dengan NIM H0711715524, program studi ilmu komputer 2017 di Universitas Hasanuddin pula. Nah, baiklah, sebelum masuk di materi ini, saya ingin menjelaskan tentang judulnya itu adalah pentingnya alat bukti. Nah, dalam penting alat bukti ini terdapat beberapa materi, ada 4 materi yang ingin saya jelaskan. Yang pertama adalah pengertian bukti dan pembuktian. Yang kedua adalah tujuan dan guna pembuktian. Yang ketiga sumber bukti digital, dan yang terakhir adalah sistem peradilan pidana. Kita langsung masuk saya ke materi. Yang pertama adalah pengertian bukti dan pembuktian, di mana kata pembuktian atau bewijs dalam bahasa Belanda dipergunakan dalam dua arti. Ada kalanya ia diartikan sebagai pembuatan dengan mana diberikan suatu kepastian, dan ada kalanya pula sebagai akibat dari perbuatan tersebut, yaitu terdapatnya suatu kepastian. Dan dari pengertian pembuktian sendiri itu adalah perbuatan membuktikan, yang dimana membuktikan berarti memberikan atau memperlihatkan bukti, melakukan suatu kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan. Nah, dalam pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP disebutkan bahwa alat bukti yang sah terdapat 5 keterangan. Yang pertama adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Selanjutnya, tujuan dan guna pembuktian. Ada tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan, antara lain ada 3. Yang pertama adalah bagi penuntut umum, yang dimana pembuktian adalah merupakan segala usaha untuk meyakinkan hakim, yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar seseorang terdakwa bersalah sesuai surat atau catatan dakwaan. Yang kedua adalah bagi terdakwa atau penasihat hukum, yang dimana pembuktian itu merupakan sebuah usaha sebaliknya untuk meyakinkan hakim, yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Dan yang terakhir adalah bagi hakim atas dasar pembuktian tersebut. Nah, yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan, baik yang berasal dari penuntut umum atau penasihat hukum atau terdakwa, dibuat dasar atau membuat kepastian. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sumber bukti digital. Perangkat yang menggunakan format data digital untuk menyimpan informasi sangatlah banyak. Nah, meskipun itu cakupannya itu cukup luas dan hanya seputar perangkat komputer dan jaringan. Nah, sedang di sini ada berdasarkan beberapa pertimbangan, maka dibuat 3 kategori besar untuk sumber bukti digital. Yang pertama adalah Open Computer System, yang dimana kategori jenis ini adalah kebanyakan yang orang pikir itu sebagai perangkat komputer. Sistem ini memiliki media penyimpanan, keyboard, monitor, dan pernak-pernik lainnya yang biasanya ada dalam komputer masuk dalam kategori ini. Misalnya laptop, desktop, server, dan perangkat-perangkat jenis lain. Yang selanjutnya adalah communication system. Communication system itu merupakan sistem telepon yang tradisional. Komunikasi wireless, internet, jaringan komunikasi data merupakan salah satu sumber bukti digital yang termasuk dalam kategori ini. Sebagai sebuah contoh, jaringan internet membawa pesan-pesan dari seluruh dunia melalui email. Kapan waktu pengiriman email ini, siapa yang mengirimnya, lalu melalui mana si pengirim itu mengirim, dan apa isi dari email tersebut. Merupakan sebuah bukti digital yang amat sangat penting dalam investigasi. Dan yang terakhir adalah embedded
computer system, yang dimana itu merupakan sebuah perangkat telepon bergerak atau ponsel, personal assistant atau PDA, smart card, dan perangkat-perangkat lain yang tidak dapat disebut dalam komputer, tetapi memiliki sistem komputer dalam bekerjanya dapat digolongkan dalam kategori yang tersimpan. Sebagai contoh, sistem navigasi mobil dapat merekam kemana saja mobil tersebut berjalan. Selanjutnya, sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana. Dari sistem peradilan pidana ini terdapat 3 yang ingin saya bahas. Salah satunya yaitu kita coba masuk dulu ke sistem teori pembuktian. Dari sistem teori pembuktian ini terdapat 4 teori pembuktian. Salah satunya adalah positive patologic Bewitch story, yang dimana itu disebut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif. Dikatakan secara positif kenapa? Karena pembuktian sangat terikat pada undang-undang, yang artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Yang selanjutnya adalah conviction in time, yang dimana conviction in time ini atau bisa kita sebut juga sebagai sistem pembuktian keyakinan semata. Dalam sistem ini, untuk menjatuhkan sebuah keputusan, dasar pembuktiannya hanya semata-mata diserahkan kepada keyakinan hakim saja, tidak terikat kepada alat bukti, namun hanya berdasarkan keyakinan yang timbul dari hati nurani dan sifat bijaksana dari seorang hakim. Yang ketiga adalah conviction raisonne, yang dimana conviction raisonne ini sistem pembuktian yang keyakinan hakim itu dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis. Jadinya pembuktian ini hakim diberi kebebasan untuk memakai alat-alat bukti disertai dengan alasan yang sangat logis. Yang keempat adalah negative patologic Bewitch story, atau bisa disebut dengan undang-undang yang secara negatif, atau disebut dengan ini negative patologic. Sistem pembuktian ini sangat dikenal dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dia ini berdasarkan pada pembuktian yang dimana pada keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif. Baiklah, ini ada sangkut pautnya dengan yang dijelaskan pada pasal 183 KUHP yang berisi hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Mengenai tentang pasal 183 KUHP, di sini ada penjelasan mengenai sekurang-kurangnya 2 alat bukti. Nah, yang ingin saya jelaskan, 2 alat bukti tersebut terdapat pada pasal 18 KUHP, yang dimana dalam pembuktian berdasarkan pasal ini ada 5 alat bukti yang sah yang di mata hukum, yaitu merupakan suatu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Nah, baiklah, mungkin sekian saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.